Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Para ikhwan, akhwat, muhibbin tariqah at-Tijani. Ini adalah kitab Jawakhirul Ma'ani yang dikarang oleh beliau Al-Alim Al-Allamah Al-Qudwah Al-Fahama Sayyidi Ali Harasim Ibnul Arabi. Kami ingin membaca hamisnya, pinggir daripada kitab Jawakhirul Ma'ani, yaitu kitab Rima yang dikarang oleh Sayyidi Umar bin Sa'id Al-Futi. Mari kita buka juz 1 halaman 210. Di sini ada sebuah judul Al-Faslul Hadi wa Thalathun, fasal ke-31, di mana fasal ini menjelaskan tentang fi'alamihim, tentang pentolan-pentolan para wali, di mana pentolan para wali ini annal auliya, sesungguhnya para wali yarawnan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqadatan, mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqadatan, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan tidur. Jadi melihat Rasulullah dalam keadaan jaga, tidak tertidur, itu sudah bagian daripada kehidupan para wali. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam yahdhuru kulla majlisin aw makanin. Rasulullah itu hadir kepada setiap majlis, aw makanin atau tempat. Arada yang bermaksud siapa Rasul bijasadihi wa ruhihi, dengan jasad dan ruhnya. Jadi beliau itu hadir ke majlis-majlis seperti majlis Thariqah At-Tijani. Oleh karenanya pada saat ada ikhwan hadir ke tempat majlis Thariqah At-Tijani, pada hakikatnya dia hadir sekaligus menyambut kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau hadir dengan jasad dan ruhnya. Cuma kita tidak memiliki kekuatan untuk melihat langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita harus meyakini bahwa beliau hadir di tengah-tengah kita. Pada saat kita berada di satu majlis atau kita berada di sebuah tempat yang diingini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa annahu yatasarraf wa yasiru haitsu sa'a fi aqtaril ardi fil malakut wa huwa bihayatihi allati kana 'alaiha qabla wafatihi lam yatabaddal minhu syai'un wa annahu maqibun 'anil absar kama ghayyabatil malaika ma kaunihim ahya bi ajsadihim fa idza aradallah ayyarahu abdun rufi'a anhu al-hijab fayarahu ala hayatihi allati kanahu 'alaiha. Dan Rasulullah itu pulang. Jadi kembali lagi beliau berjalan sekehendak Rasulullah fi aqtaril ard, pada penjuru bumi, fil malakut, di alam malakut. Beliau Rasulullah itu berjalan sesuai dengan keadaan beliau, allati kana 'alaiha qabla wafatihi, sebelum berjalan seperti kondisi beliau sebelum wafatnya. Jadi cuma lain alam. Jadi beliau berjalan itu sesuai fisiknya sebelum wafat. Jadi belum tergantikan oleh sesuatu. Cuma wa annahu maqibun 'anil absar, cuma beliau itu tidak bisa terlihat oleh pandangan mata. Sebagaimana para malaikat, sebagaimana keberadaan malaikat yang hidup dengan jasadnya, tapi tidak kelihatan malaikat itu. Malaikat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih mulia Rasulullah. Kemuliaan Rasulullah melebihi segala yang diciptakan oleh Allah, termasuk salah satunya yaitu malaikat. Kalau malaikat yang mulia tidak bisa dilihat, apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Oleh karenanya fa idza aradallahu ayyarahu, maka apabila Allah berkehendak ayyarahu kepada melihathu kepada agar melihathu kepada Rasul abdun, siapa seorang hamba. Jadi kalau Allah menghendaki seorang hamba untuk bisa melihat Rasulullah, rufi'a anhul hijab, maka hijab itu akan dihilangkan oleh Allah. Sehingga fayarahu ala hayatihi, sehingga dia bisa melihat Rasulullah atas keadaan Rasulullah allati kanahu 'alaiha, seperti sedia kala sebelum beliau wafat. Fa'aqulu, lalu aku berkata, muallif hadar rimah ini Syekh Futi ya, wabillahi ta'ala taufiq, mohon taufik kepada Allah, karena Allah itu al-hadhi bimani ila sawa'id thariq, karena Allah yang memberikan hidayah dengan anugerahnya kepada jalan yang lurus, kepada lurusnya jalan. Kata Al-Imam Asy-Sya'rani di dalam kitabnya Lawaqihul Anwar, ini saya memiliki kitabnya 2 jilid, bahkan dengan cetakan Wah Darut Taqwa, mahal memang kitabnya. Makin mahal kitab itu menunjukkan kualitas percetakan kitabnya. Kata Al-Imam Asy-Sya'rani di dalam kitab Lawaqih Al-Anwar Al-Qudsiyah fil Uhudil Muhammadiyah, kata beliau, fa'in aktsarta minas shalah wa taslim, jika Anda memperbanyak membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam, maka Allah akan membalas sholawat itu, sallallahu taala alaihi wasallam. Jadi sholawat dan salamnya orang yang membaca kepada Rasulullah itu akan dibalas, dijawab langsung oleh Allah. Oleh karenanya kata Al-Imam Asy-Sya'rani, farubbama tasilu ila maqami musyahadatihi sallallahu alaihi wasallam wa hiya tariqus syekh. Katanya beliau, maka terkadang Anda itu bisa sampai ke makom musyahadatihi, makom bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu taala alaihi wasallam. Farubbama tasilu ila maqami musyahadatihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi atau farubama tusilu ila maqami musyahadatihi, maka terkadang sholawat itu bisa membuat sampai ila maqami musyahadatihi, kepada maqam bisa melihat Rasulullah. Wa ya tariqus Syekh Nuruddin As-Sunni. Jadi makin banyak sholawat yang dibaca, maka makin sering pula kita bisa berjumpa dengan Rasulullah. Karena banyaknya sholawat kepada Rasulullah yang kita baca itu dapat menghantarkan seseorang bisa berjumpa, bisa bermusyahadah, bertemu langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sudah dipraktekkan dan merupakan tariq, jalannya Syekh Nuruddin As-Sunni dan Syekh Ahmad Az-Zawawi dan Syekh Muhammad bin Daud Al-Manzalawi wa jama'atun min masyayihil asr, dan sekelompok atau segolongan dari syekh-syekh zaman sekarang. Fala yazalu ahaduhum yusolli ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak henti-hentinya salah satu mereka para wali itu membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tujuannya untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang mereka makin getol, makin semangat membaca sholawat, tidak ada yang diinginkan kecuali kelezatan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya mereka itu wayuksiru minha, mereka itu wayuksiru dan memperbanyak siapa ahad minha kepada sholawat. Wa yatatahhar, dan mereka menyucikan min kulli dzunub, dari setiap dosa, hatta yajtami'ah bihi, sehingga ahad itu berkumpul berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqadatan,
dalam keadaan sadar, ai fi waqtin sya'ah, artinya di waktu yang dikehendaki. Wa man lam yahsul lahu hadzal ijtima' fa huwa ilal an, dan barang siapa yang tidak sukses lahu untuk man hadzal ijtima', dia baca sholawat tapi tidak berhasil, sampai sekarang tidak sukses berjumpa dengan Rasulullah. Wa man lam yahsul lahu hadzal ijtima' fa huwa ilal an lam yukthir minas shalah alaih, berarti dia itu masih belum masuk dalam golongan orang-orang yang memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Artinya harus ditingkatkan kembali bacaannya kepada bacaan sholawatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya lam yuksir minas sholat ala Rasulullah Alaihi Wasallam. Al-iktsarul matlub, adapun memperbanyak membaca sholawat, al-matlub yang dicari, liyahsula, ialah agar supaya sukses dan berhasil lahu untuk ahad hadal maqam, apa kedudukan ini. Jadi diperintah untuk memperbanyak baca sholawat agar supaya berhasil dan sukses untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sholawatnya masih belum bisa menghantarkan seseorang berjumpa dengan Rasulullah, maka janganlah berburuk sangka, tapi tentu harus digalakkan kembali bacaan sholawatnya, diperbanyak kembali bacaan sholawatnya hingga sukses berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Asy-Sya'rani juga berkata, wa ahbarani Syekh Ahmad Az-Zawawi. Syekh Ahmad Zawawi ini menghabarkan kepada beliau, annahu lamma lam yahsul lahul ijtima' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqadatan. Pada saat beliau si Ahmad Az-Zawawi tidak sukses, tidak berhasil berjumpa dengan Rasulullah, berkumpul dengan Rasulullah, bertatap muka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqadatan secara yaqadah, secara sadar, apa yang beliau lakukan? Wa dhaba 'ala shalah, maka beliau getol, semangat, rajin meningkatkan bacaan sholawatnya ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sanatan kamilah, selama setahun sempurna 1 tahun, di mana beliau itu yusolli alaihi kulla yaumin 50 alfa marrah, di mana beliau itu setiap hari membaca sholawat 50.000 kali. Itulah Syekh Ahmad Az-Zawawi pada saat beliau tidak berhasil tidak sukses berjumpa dengan Rasulullah. Akhirnya beliau meningkatkan kembali, menggalakkan kembali bacaan sholawatnya hingga setiap hari beliau membaca 50.000 kali. Begitulah ulama-ulama dulu. Beliau selalu semangat ikhtiar pada saat apa yang menjadi tujuan tidak berhasil. Akhirnya beliau betul-betul menggalakkan bacaan sholawatnya agar supaya berhasil berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kadzalika, begitu juga seperti yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Az-Zawawi. Ahbarani As-Syekh, Imam Asy-Sya'rani mendapatkan berita dari Syekh Nuruddin As-Sunni, di mana Syekh Nuruddin As-Sunni ini wadhabah 'ala shalah, getol, semangat, rajin, bersungguh-sungguh membaca sholawat kada wa kada. Hitungannya begini-begini. Yusolli kulla yaumin, beliau membaca sholawat kulla yaumin setiap hari. 30 alf fi sholah, 30.000 sholawat, Masya Allah. Begitu juga Al-Imam Asy-Sya'rani, sami'tu Sayyidi Aliyan Al-Khawas, ini gurunya beliau rahimahullahu ta'ala, yaqul, di mana Sayyidi Ali Al-Khawas ini berkata, la yakmulu, tidak akan sempurna, abdun, siapa seorang hamba, fi maqamil irfan, di dalam kedudukan ma'rifat. Seorang hamba, ma'rifatnya, kedudukan ma'rifatnya tidak akan sempurna, hatta yasira, sehingga abd itu, hamba itu, yajtami'u bi Rasulillah, selalu berkumpul
dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqadatan wa musafahatan, baik secara yaqadah wa musafahatan, secara sadar bertatap muka. Dan ini terbukti apa yang disampaikan oleh Sayyidi Ali Al-Hawas. Siapa mereka? Wa mimman yarahu yaqadatan minas salaf. Dan termasuk orang yang bisa melihat langsung Rasulullah dalam keadaan sadar dari ulama salaf, itu adalah salah satunya adalah Asy-Syaikh Abu Madyan Al-Maghrabi, Asy-Syaikh Al-Jamaah, Asy-Syaikh Abdul Rahim Al-Qanawi, Syekh Musa Az-Zawawi, Syekh Abdul Hasan Asy-Syadili, dan Syekh Abul Abbas Al-Mursi, Syekh Abu Su'ud bin Abil Asyair, dan Sayyidi Ibrahim Al-Matbuli, dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Wakana, dan ada siapa kulun dari mereka itu, yaqul, ialah berkata mereka, ya siapa dia ahad minas Syekh Abu Madyan ila akhir itu. Apa katanya? Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Rasulullah, katanya. Wajtama'tu bihi yaqadatan, dan aku berkumpul dengan Rasulullah. Ini wakana yaqul, wakana, dan ada siapa? Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Yaqul, berkata siapa? Syekh Jalaluddin. Kata Syekh Jalaluddin As-Suyuti, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajtama'tu bihi, dan aku berkumpul dengan beliau Rasulullah yaqadatan, dalam keadaan sadar, dalam keadaan jaga, tidak dalam keadaan tidur, naifan wa sab'ina marrah, lebih 70 kali. Masya Allah. Wa amma Sayyidi Ibrahim Al-Matbuli, sedangkan Sayyidi Ibrahim Al-Matbuli, fala yusa ijtima'uhu bihi, tidak terhitung jumlah saking banyaknya beliau berkumpul, bertemu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu yajtami'u bi fi ahwali, karena Sayyidi Ibrahim Al-Matbuli ini berkumpul dengan Rasulullah dalam setiap keadaan beliau. Masya Allah, kulliha, ya, kesemuanya. Ini saking seringnya. Wa yaqulu, dan berkata siapa? Sayyidi Ibrahim Al-Matbuli, laisa li, tidak ada bagiku, ialah bagiku, syaikhun, siapa seorang guru, illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau sendiri memberikan pernyataan saking seringnya berjumpa dengan Rasulullah, sehingga beliau menyatakan tidak ada guru bagiku kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap ada problem dan permasalahan langsung ditanyakan kepada Rasulullah, karena memang setiap hari, setiap keadaannya selalu berjumpa dengan Rasulullah. Wa kana Abul Abbas Al-Mursi yaqul, dan juga Syekh Abul Abbas Al-Mursi juga berkata, lawih tajaba anni Rasulullah, andai kata terhijab, tidak kelihatan anni dariku Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu saat saja, ma'adattu nafsi, aku tidak menganggap diriku minal muslimin, dari termasuk orang-orang Islam. Sesaat saja tidak melihat, tak berkumpul dengan Rasulullah, aku sendiri tidak menganggap diriku sendiri sebagai bagian daripada orang-orang Islam. Begitu juga Abul Abbas Al-Mursi berkata di tempat yang lain, wa kana wirdu Syekh Ahmad Az-Zawawi arba'ina al-fasalah. Wa qala, dan juga berkata, siapa itu? Ya, Al-Imam Asy-Sya'rani, ya, di tempat yang lain, wa kana wirdu Syekh Ahmad Az-Zawawi, adalah wiridnya Syekh Ahmad Az-Zawawi arba'ina al-fisalah, ialah 40.000 sholawat. Subhanallah, subhanallah, 40.000 sholawat. Siapa yang mampu kalau bukan orang-orang yang istimewa? Siapa yang bisa istiqamah
Begitulah orang-orang besar pada saat kerinduan, kenikmatan, kelezatan untuk berjumpa dengan Rasulullah itu sudah mendarah daging dalam tubuhnya. Sehingga tidak ada bacaan yang menyenangkan kecuali sholawat, sehingga beliau membaca menjadikan wiridnya sebanyak 40.000 sholawat. Wa qala li marratan tariquna an tukthira minas shalah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta yasira yujalisuna yaqadatan wa nushibuhu mithla as-sahabah wa naslu an umuri dinina wa anil hadis alladhi dha'afa al-hufat indana wa nabi qauli sallallahu alaihi wasallam. Jadi fiha wa mata lam yaqa lana dzalika falasna minal muksirin li shalah alaihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya apa yang telah kami sampaikan adalah bahwa kunci untuk meraih makom kewalian secara sempurna yaitu dengan cara memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa insyaallah dengan jalan itu kita akan menjadi hamba Allah yang benar-benar sempurna karena hidupnya selalu berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan keistiqomahan wiridan kita di dalam thariqah At-Tijani, istiqamah kita di dalam zikir, mudah-mudahan mampu menghantarkan kita kelak untuk menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, mudah-mudahan keistiqomahan kita di dalam mengamalkan wirid thariqah At-Tijani, mudah-mudahan kita dimasukkan dan dihimpun, digiring bersama guru kita yaitu Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.